Kenalin, saya Tanisa Fauzanila. Kenalin, saya Lisa Fauzanila. Dari kecil kita sering ditanya, mau jadi apa sih kalau gede nanti? Pasti jawabannya gonta-ganti. Tapi pas SMA, tiba-tiba harus milih jurusan dan jawabannya harus serius. Emang kenapa sih jawaban kita bisa berubah-ubah gitu seiring berjalannya waktu? Kecil pas ditanya kita mau jadi apa, kita jawabnya mau jadi astronot. Pas SMP pengen jadi selebgram. Pas SMA pengen masuk jurusan yang katanya gajinya gede. Tapi sekarang ngeliat form pendaftaran magang aja udah anxiety duluan. Pilihan karir nggak semudah ikut kata orang tua atau asal yang gajinya gede, ada proses panjang di baliknya. Dan hari ini kita akan bahas semua itu lewat Lensa 3 Teori Perkembangan Karir. Saya akan menjelaskan teori perkembangan karir dari Ginsberg. Teori Ginsberg ini dikembangkan oleh Ginsberg, Axelrod, dan Herma di tahun 1951. Teori ini menjelaskan bahwa pemilihan karir adalah proses yang nggak bisa diubah, berlangsung secara bertahap dari masa anak-anak sampai dewasa, dan sangat dipengaruhi oleh perkembangan seseorang serta faktor-faktor realitas. Menurut teori ini, terdapat 3 tahap utama dalam perkembangan karir. Yang pertama, ada tahap fantasi, yaitu usia 4-10 tahun. Di masa ini, anak-anak memilih karir itu berdasarkan imajinasi dan kesenangannya, bukan realitas. Nah, contohnya nih, seorang anak yang usia 7 tahun ingin menjadi superhero atau astronot karena sering menonton film fiksi ilmiah tanpa mempertimbangkan risiko, kemampuan, atau realita pekerjaan tersebut. Nah, yang kedua ini ada periode tentatif, yaitu usia 11-17 tahun. Nah, di sini anak tuh mulai mempertimbangkan minat, nilai, dan kapasitas dirinya. Ini adalah masa transisi menuju pemikiran rasional. Nah, contoh dari periode tentatif ini yaitu seorang siswa SMP udah mulai berpikir nih bahwa ia suka pelajaran biologi dan sudah mulai mempertimbangkan menjadi dokter. Tapi juga harus sadar bahwa ingin menjadi dokter itu harus kuat dalam pelajaran IPA jika ingin menjadi dokter. Nah, selanjutnya itu ada periode realistik, yaitu usia 17 tahun sampai 21 tahun. Nah, di periode realistik ini tuh individu sudah mulai melakukan namanya tuh eksplorasi dalam karir. Dia tuh udah mulai konkret, terus mempersempit juga pilihan atau yang disebut dengan kristalisasi, dan dia akhirnya mulai menentukan arah yang spesifik. Di contohnya itu, di contoh dari periode realistik ini, seorang siswa SMA dia udah mulai kelas 12 yang awalnya mempertimbangkan banyak jurusan, yang akhirnya dia memilih jurusan psikologi karena ia merasa cocok setelah mengikuti tes minat dan berbicara dengan konselor. Nah, kita masuk ke kasus contoh yang nyata, yaitu kasus ini diambil dari jurnal ilmiah berjudul Pengembangan Buku Panduan Konseling Karir dengan Teknik Modeling berdasarkan Teori Ginsberg. Berdasarkan teori Ginsberg ini oleh IGD Putu Sudira dan Iwayan Sudidia di tahun 2022 yang diterbitkan oleh Jurnal Edukasi. Nah, penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 9 Denpasar terhadap siswa kelas 9 yang mengalami kebingungan dalam memilih studi lanjut. Banyak dari mereka yang belum memahami minat, bakat, dan pilihan studi
yang sesuai dengan potensi diri mereka. Penelitian pengembangan buku panduan konseling karir berdasarkan teori Ginsberg yang diintegrasikan dengan teknik modeling untuk membantu menentukan pilihan studi lanjutan. Dalam kasus ini, siswa yang bingung mencerminkan ketidakmatangan pada tahap tentatif. Dengan bantuan buku panduan dan teknik modeling, siswa difasilitasi untuk mengeksplorasi berbagai pilihan studi atau eksplorasi menyaring pilihan berdasarkan kondisi pribadi atau yang disebut dengan kristalisasi, dan dimulai menyusun rencana spesifik untuk melanjutkan pendidikan. Nah, proses ini juga mencakup kompromi antara aspirasi pribadi dengan kenyataan seperti kondisi ekonomi dan nilai akademik. Hasil signifikan dari pretest dan posttest menunjukkan bahwa pendekatan ini membantu siswa bergerak dari tahap tentatif ke tahap realistik sesuai dengan kerangka teori Ginsberg. Oke, tadi kan sudah dibahas nih mengenai teori Ginsberg. Sekarang kita masuk ke teorinya Donald Super. Kita panggil aja Super ya. Jadi, Super ini mengembangkan teori karir berdasarkan konsep bahwa karir adalah perwujudan dari self-konsep seseorang yang berkembang sepanjang rentang kehidupan atau lifespan dan dalam berbagai peran hidup. Nah, Super membagi perkembangan karir menjadi 5 tahap. Yang pertama ada growth. Nah, growth ini tentang tahunnya dari 0 sampai 14 tahun. Tahap ini di mana anak membentuk minat, sikap kerja, dan kepercayaan diri. Seperti contohnya nih, anak-anak mulai suka menggambar, menunjukkan ketertarikan pada seni, dan mulai merasa percaya diri saat menggambar di depan kelas. Nah, yang kedua ada exploration. Nah, exploration ini tentang umurnya dari 15 sampai 24 tahun. Di sini, individu mulai menjelajahi pilihan karir, mencoba berbagai peran, dan mulai membangun self-concept. Seperti contohnya kami ini, mahasiswa yang mencoba magang di HR, di bidang pemasaran, dan lain sebagainya untuk mengevaluasi apakah pekerjaan itu sesuai dengan minat dan kemampuan diri kita sendiri. Yang ketiga ada establishment, yaitu tentang umur dari 25 sampai 44 tahun. Di sini, individu mulai membangun karir, mencari posisi yang stabil, dan meningkatkan kompetensi. Ya, contohnya seorang lulusan bekerja sebagai staf HR dengan mulai mengambil sertifikasi untuk naik jabatan menjadi manajer SDM. Nah, selanjutnya ada tahap maintenance. Ini adalah tentang waktu 45 sampai 64 tahun. Nah, fokus ini pada mempertahankan posisi dan produktivitas kerja seperti seorang dosen yang tetap mengajar dan meneliti untuk mempertahankan reputasinya dan kontribusinya di akademik. Selanjutnya di slide di 65 tahun ke atas, yaitu persiapan menuju pensiun dan pengurangan tanggung jawab kerja. Ya, contohnya seorang dokter senior yang mulai mengurangi jam praktek atau jam operasinya dan melatih dokter-dokter muda sebelum pensiun. Oke, kita masuk nih ke contoh kasus yang nyata. Jadi ada penelitian, studi ini berasal dari jurnal ilmiah oleh Fitri Aulia dan Dewi Yulianti tahun 2022. Jadi mari kita berkenalan nih dari dua tokoh utama dalam penelitian ini. Kita sebut aja RW. RW ini mahasiswa jurusan bimbingan dan konseling yang juga sebagai YouTuber edukatif. Dan ZAM, mahasiswa yang aktif di bidang desain grafis dan multimedia. Keduanya sedang meniti karir yang tidak sepenuhnya linear dengan studi akademik mereka, tetapi sangat mencerminkan potensi dari minat di era digital. Kita masuk ke RW. RW ini si YouTuber edukatif yang memulai channel sejak SMP, sempat terhenti karena kurangnya provider atau alat. Bangkit di masa SMK untuk membantu ekonomi keluarga dan sekarang punya 55.700 subscriber, konten viral, dan sudah mandiri secara finansial. Dan ia menganggap YouTube sebagai ekspresi diri dari dirinya yang kreatif dan edukatif. Kita masuk ke ZAM. Nah, ZAM ini adalah pegiat media tertarik dengan desain grafis sejak kecil karena pengaruh keluarganya. Dan ia mahir menggunakan berbagai software desain dan video editing. Namun, masih menganggap ini sekedar hobi bukan karir utama.
belum punya arah karir yang jelas meski punya potensi yang besar. Nah, kalau kita masuk nih ke skema teori dari Super, lifespan, life space, dan self-concept, Super ini kan menjelaskan bahwa karir adalah ekspresi dari konsep diri. Karir berkembang seiring waktu dan dalam berbagai peran sosial, ya lifespan dan life space. Nah, fokus kita ada di tahap exploratory, yaitu usia 15-25 tahun, yang mencakup kristalisasi minat, spesifikasi arah, dan implementasi awal karir. Super juga mengukur kematangan karir seseorang melalui 6 dimensi seperti orientasi terhadap pilihan, kemandirian, konsistensi, dan kebijaksanaan dalam preferensi. Nah, RW adalah contoh kematangan karir yang tinggi. Karena RW dalam tahap eksplorasi, ia sudah mengembangkan konsep diri yang kuat sebagai YouTuber edukatif, menjalani proses kristalisasi dan spesifikasi pilihan karir, mengimplementasikan dengan konsisten dan menghasilkan penghasilan nyata. Nah, RW juga mencerminkan semua aspek kematangan karir versinya Super. Yang pertama ada orientasi karir, ia punya motivasi jelas jadi kreator edukatif. Dan yang kedua ada perencanaan, tahu apa yang ingin dibuat dari bagaimana mengelola kontennya. Ketiga ada konsistensi preferensi, bertahan di YouTube sejak tahun 2016. Dan ia ada kristalisasi kepribadian, ia tahu bahwa dirinya ekspresif dan suka berbagi. Dan dia ada sifat kemandirian, tidak tergantung orang tua, bahkan membantu ekonomi keluarga. Dan ia ada sifat kebijaksanaan, tetap mempertimbangkan profesi sebagai guru BK. Nah, RW ini membuktikan bahwa karir digital bisa profesional asalkan dijalani dengan kesadaran diri dan perencanaan yang matang. Nah, untuk ZAM berada di tahap yang sama, tahap eksplorasi. Namun, ia belum yakin apakah desain bisa jadi karir, menganggap itu hanya pengisi waktu, dan belum punya rencana jangka panjang. Dan ia belum membentuk konsep diri vokasional yang utuh. Nah, menurut Super, ZAM ini masih banyak masukan-masukan, yaitu ia masih butuh refleksi lebih dalam terhadap minat dari nilai pribadinya. Yang kedua, dukungan konselor untuk menjembatani hobi dengan profesi. Yang ketiga ada eksplorasi pengalaman nyata di bidang desain profesional. Nah, ZAM ini adalah potret umum dari banyak remaja-remaja saat ini. Dan ia berbakat tapi belum percaya diri atau mendapat arahan karir yang jelas. Nah, dua subjek ini mencerminkan spektrum kematangan karir dalam teori Donald Super. Nah, RW sendiri adalah menggambarkan self-konsep yang kuat, peran sosial jelas, dan implementasi nyata. Kalau ZAM ini masih butuh eksplorasi lebih lanjut arah karir yang belum terstruktur. Apa sih yang bisa kita pelajari nih dari dua kasus individu ini? Yang pertama, konsep diri sangat menentukan pilihan karir. Yang kedua, peran pendamping dari guru BK atau konselor sangat penting di tahap eksplorasi. Yang ketiga, karir milenial dan digital layak dihargai sebagai pilihan serius dan profesional. Selanjutnya, saya akan membahas salah satu teori penting dalam perkembangan karir, yaitu teori Gervason. Topik ini sangat relevan terutama bagi kita yang sedang berada di masa transisi pendidikan dan mulai memikirkan masa depan karir.
Karena faktanya memilih karir bukan perkara mudah. Ada banyak pertimbangan, mulai dari minat pribadi, nilai yang kita pegang, dukungan dari keluarga, hingga pengaruh lingkungan sosial. Teori yang akan kita bahas ini dikembangkan oleh Linda Gerferson yang fokus pada bagaimana seseorang membentuk pilihan karir melalui proses self-concept, batasan sosial, dan kompromi. Nama lengkap teorinya adalah Compression and Compromise Theory. Intinya, Gerferson menjelaskan bahwa sejak usia dini, anak-anak mulai membentuk peta kognitif tentang dunia kerja. Mereka membatasi pilihan berdasarkan apa yang mereka anggap cocok dan berkompromi dengan realitas sosial yang mereka hadapi. Teorinya dibagi dalam 4 tahap perkembangan, yaitu orientasi pada ukuran dan kekuatan, yaitu pada usia 3-5 tahun. Di tahap ini, anak mulai sadar bahwa hanya orang dewasa yang bisa bekerja. Contohnya, anak 4 tahun berhenti ingin jadi naga dan mulai ingin jadi dokter karena melihat ibunya bekerja sebagai dokter. Orientasi pada peran gender mulai dari usia 6-8 tahun. Anak mulai memahami pekerjaan berdasarkan maskulinitas atau feminitas. Misalnya, anak laki-laki ingin jadi polisi karena itu dianggap pekerjaan laki-laki. Orientasi pada status sosial mulai dari 9-13 tahun. Anak mulai menilai pekerjaan berdasarkan prestasi dan kemampuan akademik. Contohnya, siswa SD mulai berpikir bahwa menjadi dokter lebih tinggi statusnya daripada menjadi pedagang. Orientasi pada diri internal yang unik mulai dari usia 14 tahun ke atas, yaitu remaja mulai mengenali minat, nilai, dan bakat pribadinya. Misalnya, siswa SMA yang menyukai menulis mulai berpikir untuk memilih jurusan komunikasi atau sastra. Sekarang, mari kita masuk ke studi kasus dari sebuah jurnal tahun 2020. Penelitian ini melibatkan 237 siswa SMA dan meneliti bagaimana mereka memandang karir di bidang informasi sistem. Yang hasilnya cukup menarik, ternyata banyak siswa yang tidak tertarik atau bahkan tidak tahu apa itu informasi sistem. Peneliti mengelompokkan jawaban siswa ke dalam 4 kategori. Yang pertama ada occupation, yaitu banyak siswa merasa bidang ini bukan untuk mereka. Yang kedua ada ambivalence, yaitu mereka ragu dan mereka merasa bidang ini membosankan. Yang ketiga ada situasional, ada yang terkendala biaya, waktu, atau kurang dukungan. Yang terakhir ada self-efficacy, yaitu mereka merasa tidak cukup pintar atau tidak percaya diri untuk masuk ke bidang tersebut. Selanjutnya, mari kita kaitkan temuan tadi dengan teori Gerferson, yaitu siswa yang bilang itu bukan bidang saya atau membosankan, menunjukkan adanya circumcision. Mereka membatasi pilihan karena merasa bidang itu tidak cocok dengan diri mereka. Siswa yang menghadapi kendala biaya atau waktu sudah masuk ke tahap kompromi. Mereka menurunkan standar pilihan karena realitas yang dihadapi. Siswa yang merasa tidak mampu itu menunjukkan self-efficacy yang rendah. Mereka ragu bisa berhasil meskipun sebenarnya tertarik. Gerferson membantu kita memahami bahwa pembentukan pilihan karir itu proses bertahap dimulai dari anak-anak, terpengaruh oleh persepsi sosial, hingga akhirnya masuk tahap kompromi pada masa remaja. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Yang kita bisa lakukan yaitu guru BK dan orang tua harus membuka wawasan karir sejak dini. Jangan hanya memperkenalkan profesi populer, tapi berikan gambaran luas tentang berbagai bidang. Hilangkan stereotip gender dalam dunia kerja.
Perempuan bisa jadi teknisi dan laki-laki pun bisa jadi guru TK. Bangun kepercayaan diri siswa dan ajak mereka ikut workshop, lomba, atau simulasi profesi agar merasa mampu mencoba bidang yang awalnya dianggap sulit. Sediakan informasi dan dukungan keuangan, bantu siswa melihat bahwa impian mereka bukan hal yang mustahil. Jadi kesimpulannya, pilihan karir remaja sangat dipengaruhi oleh persepsi diri dan pengaruh sosial. Teori Jefferson memberikan kita cara untuk memahami dan mendampingi proses ini dengan lebih bijak dan terstruktur. Oke, segitu aja materi dari kami. Terima kasih sudah menyimak. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua dalam memahami pentingnya eksplorasi dan bimbingan karir sejak usia dini. Kalau ada pertanyaan, langsung kolom komentar ya. Bye-bye! You with the sad eyes, don't be discouraged. So I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all, in the darkness inside you can make you feel so small. But I see your truth.